Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengutarakan rasa mengutarakan atau diskusi lah tentang subsidi 3 kg. Tepat sasaran? Apakah ini tepat sasaran? Ya, coba kita cermati bersama-sama. Walaupun tentunya saya belum exactly akan menjawab ini ya, tapi kita cermati bersama-sama fenomena atau apa yang fakta yang ada di masyarakat seperti itu. Oke, saya tadi tergeledik ya ketika saya di ring road ya, berjalan tadi ke arah kota Jogja maksudnya ya. Itu saya melihat tulisan persis di depan mata saya bahwa itu distributor LPG ya. LPG 3 kg subsidi untuk masyarakat miskin. Nah, sebenarnya ini adalah kalau dikatakan masalah, ini kan masalah yang sudah lama ya. Masalah yang sudah bertahun-tahun. Tapi pertanyaannya, ini kan tujuannya untuk subsidi masyarakat miskin. Pertanyaannya, benarkah itu disubsidi oleh rakyat miskin? Ya, seperti itu. Oke. Sederhananya, masyarakat dikatakan miskin ya, seperti itu. Maka dia secara ekonomi ya, maka dia harus berada di bawah garis kemiskinan. Ya, harus di bawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2001, kalau nggak salah data Maret ya, seperti itu. Ini coba kita cek aja. Nah, data Maret 2021 ya, seperti itu. Maka yang namanya miskin itu adalah orang yang mempunyai orang yang melakukan pengeluaran itu sebesar 472.500 sekian rupiah ya, seperti itu asumsinya itu per bulan per kapita ya, seperti itu. Itu kenapa kok dikatakan poverty line atau garis kemiskinan di situ, adalah karena itu adalah biaya minimum untuk layak seperti itu, di mana sekitar berapa itu tadi kita cek, saya angkanya nggak begitu, sekitar 350 atau 349.000 ya, seperti itu adalah jadi dari 470-an ribu itu sekitar 350.000 itu adalah kebutuhan makan dan sisanya adalah non makan ya, seperti itu. Artinya kalau pengeluaran orang itu di bawah itu ya, berarti dia termasuk dalam kategori artinya kurang layak lah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti itu. Itu kalau satu orang ya, kalau satu orang. Ambil saja satu orang katakanlah 472.000 sekian ya, seperti itu. Dalam satu keluarga itu ada 4 anggota keluarga, suami, istri, anaknya katakanlah 2. Maka dalam satu keluarga itu berarti asumsinya pengeluarannya adalah 1.890. Dan tentunya pengeluaran itu berasal dari pendapatan. Artinya pendapatan yang layak untuk menghidupi, untuk kebutuhan yang layak tersebut, layak minimal ya, tapi ya,
itu adalah ya kurang dari 2 juta. Seperti itu. Tetapi nyatanya itu adalah untuk orang miskin ya. Logika. Tapi nyatanya apakah 3 kilogram itu betul-betul dikonsumsi oleh orang miskin? Ya, seperti itu. Dan jelas saya yakin jawabannya tidak dan banyak tidaknya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena banyak penghasilan yang di atas 2 jutaan itu per satu keluarga. Masih banyak yang mengkonsumsi ini. Bahkan Anda mungkin yang bekerja di sektor formal seperti itu bisa jadi. Atau Anda punya warung, bahkan warungnya tidak kecil, besar, itu ya konsumsinya ini. Seperti itu. Tetapi apakah rakyat salah? Rakyat secara konsep tidak salah. Kenapa? Ya, idealnya ya mungkin salah, tapi secara konsep itu, secara konsep ya, secara fakta ya tidak salah. Kenapa? Karena tidak ada larangan yang jelas seperti itu. Ini kan cuma sekedar himbauan gitu. Dan cara pemerintah untuk membedakan ini untuk orang miskin itu nggak jelas seperti itu. Sehingga tidak ada batasannya, atau barang itu mudah ditransfer. Ya, seperti itu. Coba kita cermati lagi, berapa sih besarannya LPG 3 kg subsidi ini? Targetnya adalah rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil. Tentunya kalau dilabeli miskin adalah rumah tangga yang miskin. Usaha mikro yang kategorinya miskin. Logikanya kayak gitu. Nelayan kecil yang miskin juga mestinya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat realisasinya adalah seperti ini. 2019 6.900-an metrik ton. Ya, seperti itu. Ini kayaknya yang lebih tepat ini 6,9 juta metrik ton ini, bukan. Ya, seperti itu. Dalam ribu kali ini. Sedangkan realisasinya adalah 52 triliun. Seperti itu. Untuk tahun 2020 itu realisasinya adalah, ini saya bukakan di sini. Tahun 2020 itu realisasinya subsidinya itu adalah 40 triliun. Ya, seperti itu. Dan tahun ini pagunya subsidi adalah 36 triliun. Artinya apa? Besar itu angkanya untuk subsidi itu. Tapi pertanyaannya apakah betul untuk orang miskin? Ya, saya tidak akan menjawab. Untuk saat ini saya tidak akan menjawab secara tepat itu ya. Karena saya harus mengumpulkan data. Tetapi kita lihatlah sehari-hari. Siapa sebenarnya yang mengkonsumsi barang ini? Ya, seperti itu. Ya, apakah betul-betul dikonsumsi orang miskin atau tidak? Ya, untuk perlu diketahui HET-nya itu kalau saya lihat di peraturan tahun 2020 ya, itu adalah di Jawa itu 16.000 per 3 kg itu. Kalau di luar Jawa itu 18.000 ke atas. Ya, seperti itu. Artinya ya 16.000 seperti itu. Artinya apa? Berarti 1 kilogram itu harganya itu cuma 5.000. Ya, seperti itu. Cuma sekitar 5.000. Atau katakanlah diambil di pasaran ya. Kalau yang saya ketahui itu di pangkalan itu 18.000. Tapi di pasaran itu bisa mencapai 20.000. Ini saya barusan mendapatkan info dari pedagang yang sering menggunakan ini. Atau ambil saja katakanlah di pasaran harganya 21.000. Seperti itu. Kalau 21.000 berarti berapa? Katakanlah per kilogram berarti sekitar 7.000. Harganya, harga di pasaran. Ya, seperti itu. Lantas bagaimana bandingannya dengan 12 kg?
Setahu saya 12 kg itu HET-nya itu per kilogramnya sekitar 12.300. Atau kalau saya sering beli itu 1 LPG itu sekitar 15.000. Kok 15.000, sorry. 1 LPG 12 kg itu ya, seperti itu adalah sekitar harga di pasaran adalah 150.000 ya, 150.000. 150.000 itu ya berarti per kilogramnya 12.500 ya, seperti itu. Sedangkan kalau dibandingkan untuk 3 kg itu tadi, katakanlah ambil harga pasaran yang tertinggi yang saya peroleh ya, 21.000, berarti apa? Per kilogramnya 7.000. Kalau dibandingkan itu berarti berapa? Selisihnya adalah sekitar 50.000 per kilogram. Padahal untuk membeli yang 3 kg itu gak jelas. Proteknya untuk membeli itu bagaimana gak jelas ya. Siapapun bisa beli, yang penting dia punya tabung yang 3 kg kan gitu ya. Tinggal ditukarkan, karena kan nggak jelas. Anda datang kan nggak harus ditanya ya apakah Anda miskin atau tidak, punya kartu tertentu atau tidak. Jadi tidak ada filternya bahwa orang yang membeli itu adalah orang miskin atau tidak. Nah, seperti itu. Sehingga tentunya dengan adanya perbedaan yang jauh ini, maka jelas rawan terjadi penyelewengan. Ya, seperti itu. Orang yang semestinya menggunakan 12 kg atau katakanlah usaha warung makan yang besar gitu, bisa jadi mereka banyak yang gunakan yang 3 kg seperti itu. Atau coba deh warung-warung yang ada itu, warung pecel lele Lamongan, walaupun sederhana tapi mereka omsetnya besar loh tiap harinya ya. Mereka untuk satu lelenya aja berapa kilogram itu mereka beli, belum yang lain-lainnya ya, seperti itu. Tapi bukan berarti saya hanya fokus pada itu, tapi artinya apa? Memang secara ekonomi ini adalah penyaluran subsidi yang tidak tepat. Kenapa? Karena subsidinya itu melekat pada komoditas dan tidak bisa membedakan pembelinya ya, seperti itu. Pembelinya siapa nggak bisa membedakan, tidak ada filter untuk memproteknya ya, seperti itu. Sehingga siapapun orang kalau mau beli yang penting punya duit ya bisa jadi beli untuk 3 kg, yang penting kan hemat gitu aja ya, seperti itu. Artinya apa? Ini harus kita jadikan pembelajaran terutama bagi pemerintah ya. Kalau memang nggak bisa ya udah nggak usah ditulisi, hanya untuk masyarakat miskin. Gunanya untuk apa? Seperti itu nggak akan berguna ya. Lebih baik ya sudah bebaskan saja, atau menunggu bebaskan saja tentunya, atau menunggu mekanisme yang tepat untuk penyaluran subsidi, atau berikan saja langsung kepada target ya, seperti itu. Karena yang namanya subsidi itu harus targeted ya. Targetnya harus jelas, nggak boleh universal, dilekatkan kepada komoditas. Maka bisa jadi yang mengkonsumsi adalah bukan orang miskin. Orang miskin bisa jadi kalau kita misalnya main ke desa-desa itu banyak sekali yang masih menggunakan kayu. Artinya apa? Mereka tidak mengkonsumsi barang ini. Artinya kalau tidak mengkonsumsi, maka mereka, maksud saya banyak yang tidak mengkonsumsi. Artinya mereka tidak ikut menerima subsidinya ini. Lantas siapa yang menerima? Ya orang yang menggunakan. Dan orang yang menggunakan itu bebas, seperti itu. Nah, padahal kedepannya ini kalau nggak salah tahun 2022 ini DPR itu sudah menyetujui peningkatan kuota ya, seperti itu, di mana kuotanya itu menjadi 7,5 sampai 8 juta
kilogram ya. 7,5 sampai 8 juta metrik ton ya, seperti itu. 7,5 sampai 8 juta metrik ton. Anggap saja subsidinya itu katakanlah 1 kilogramnya 8.000 deh, seperti itu ya. Kalau tadi kan 5.000 kan di pasaran, 8.000 ya, seperti itu. 8.000 kali 8 juta ya, seperti itu, metrik ton, seperti kan berarti kalikan 8 miliar ya, sekitar 64 triliun, seperti itu. Artinya ada kemungkinan subsidi itu digelontorkan sebesar 64 triliun untuk mekanisme subsidi gas melon 3 kg ini. Nah, harapannya jangan sampai subsidi itu dipakai untuk orang yang tidak semestinya. Ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa, ya jangan ditulisi saja, hanya untuk orang miskin. Biarkan saja, daripada ya maaf kita memelihara kemunafikan di masyarakat, ya lebih baik nggak usah ditulisi saja. Udah biarkan masyarakat membeli sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Toh karena memang aturannya nggak jelas, ya seperti itu. Oke, saya hanya menunjukkan bahwa ini memang mekanisme yang tidak tepat untuk penyaluran subsidi. Kenapa? Yaitu tadi bahwa subsidi itu melekat pada sesuatu yang universal, ya. Jadi subsidi universal itu yang nggak bagus seperti itu. Melekat pada komoditas seperti itu. Yang benar adalah melekat kepada target. Targetnya siapa dulu, maka ditempelkan ke situ. Bukan ditempelkan ke komoditas. Kalau komoditas itu ya sifatnya universal. Maka siapapun yang mengkonsumsi barang itu, maka dia akan potensial yang menerima subsidi karena di dalamnya ada subsidi. Ya, seperti itu. Dan jelas mudah untuk mengalihkan isi dari 3 kg ke ya, orang Indonesia itu cerdas-cerdas, 3 kg atau langsung membeli 3 kg itu sudah jamak dilakukan oleh orang-orang yang notabene sebenarnya tidak layak untuk mengkonsumsi itu kalau memang ini untuk orang miskin. Tapi ya begitulah fakta yang ada di lapangan, karena kemungkinan untuk penyelewengan itu ya ada dan jelas ada, ya seperti itu. Oke, mungkin itu bahasan yang ingin saya sampaikan setelah saya tadi melihat di jalanan, ternyata masih ada ya tampilan bahwa LPG 3 kg subsidi untuk masyarakat miskin ya, seperti itu. Padahal subsidinya itu besar sekali ya. Seperti itu, 2019 realisasinya 52 triliun. 2020 tadi itu berapa tadi, 40 triliun ya. Seperti itu. Nah, 2021 pagunya 35, kalau nggak salah 35 ya tadi. 35 triliun seperti itu. Dan nanti ya tahun 2002 itu kemungkinan tahun 2021 pagunya itu 36 triliun dan tahun 2002 itu kemungkinannya adalah hitung-hitungan dari kuota yang ada itu sekitar 64 triliun. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan ini memberikan wacana, memberikan informasi kepada kita semua, dan supaya menjaga kita selalu tetap berpikir kritis ya, seperti itu ya. Terlepas kita masih dalam kondisi pandemi seperti itu, tetapi pada prinsipnya memang kebijakan subsidi 3 kg ini menurut saya kalau mekanismenya seperti ini adalah kurang tepat, maka perlu dikoreksi ya, seperti itu. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau apa yang saya bicarakan ini bermanfaat untuk bersama
Kalau dirasa bermanfaat silakan share, like ya tentunya ya. Dan kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, kritik dan saran, silakan berikan komentar yang membangun. Baik, dari saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan.